Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita yaitu hari ini hukum dan kebijakan publik. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang pertama yaitu ruang lingkup kebijakan publik. Lingkup kebijakan publik itu sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup kebijakan publik yaitu perumusan kebijakan atau formulasi, penerapan atau implementation, dan penilaian atau evaluation kebijakan. Baiklah, untuk itu kita akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup kebijakan publik satu persatu. Dalam hal ini yang pertama yaitu perumusan kebijakan atau formulation. Sebelum suatu kebijakan itu dijalankan, terlebih dahulu diadakan perumusan terkait dengan kebijakan itu sendiri. Dengan adanya perumusan, maka kebijakan yang dijalankan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan perumusan, maka dapat dilihat kendala-kendala apa saja yang terdapat di dalam melakukan perumusan tersebut. Di dalam membuat perumusan kebijakan juga tidak lepas dari permasalahan yang telah terjadi guna untuk menyikapi bagaimana perumusan ini di dalam masyarakat. Apakah kebijakan ini menguntungkan terhadap masyarakat atau bahkan justru merugikan terhadap masyarakat itu sendiri. Itulah tadi terkait dengan penjelasan dari perumusan kebijakan atau formulasi. Ruang lingkup yang kedua yaitu penerapan implementation. Apabila telah ada perumusan kebijakan tersebut, maka kebijakan itu tidak akan efektif kalau tidak diterapkan untuk kepentingan publik. Dalam hal pemahaman terkait dengan implementasi atau penerapan ini, kebanyakan orang mengartikan bahwa melakukan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemahaman seperti ini tidak menjadi persoalan karena bagaimanapun yang dikatakan dengan penerapan atau implementasi itu sama dengan pelaksanaan yang sudah dipersiapkan, sehingga tinggal menjalankan apa yang telah dipersiapkan itu. Sebenarnya permasalahan implementasi kebijakan ini menyangkut masalah konflik keputusan dan apa yang diperoleh dari suatu kebijakan tersebut. Maksud yang diperoleh dalam hal ini adalah apakah ada keuntungan atau kerugian yang akan dialami dalam melakukan sesuatu kebijakan tersebut. Hal yang demikian inilah yang akan menjadi konflik apabila banyak menimbulkan kerugian dari penerapan atau implementasi kebijakan tersebut. Itu tadi terkait dengan penjelasan tentang penerapan atau implementation. Yang ketiga yaitu penilaian atau evaluasi kebijakan. Setelah melakukan kebijakan untuk kepentingan publik, maka
Langkah selanjutnya melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan tersebut. Evaluasi ini digunakan untuk memberikan masukan di dalam membuat kebijakan yang akan datang, sehingga kebijakan yang akan datang dapat memberi perubahan bagi kebijakan yang telah dijalankan. Dengan adanya penilaian atau evaluasi kebijakan ini, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah terkait dengan risiko kerugian terhadap kepentingan publik. Itulah tadi terkait dengan penjelasan ruang lingkup kebijakan publik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu hierarki kebijakan publik. Sebelum saya menjelaskan yang di atas atau yang ada di slide, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian hierarki. Hierarki merupakan suatu tingkatan yang tersusun dari mulai atas sampai ke bawah, dengan tujuan agar masing-masing tingkatan tersebut tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Hal yang demikian juga sama di dalam hierarki kebijakan publik, yang mana memberikan tingkatan mulai dari tingkat nasional, regional, sampai tingkat lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, bahkan sampai peraturan bupati. Itulah terkait dengan penjelasan hierarki di dalam kebijakan publik. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.